Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, adalah tokoh sentral dalam sejarah Tiongkok yang memegang kekuasaan besar selama masa pemerintahannya. Lahir sekitar tahun 259 sebelum Masehi di negara bagian Xia, di mana ayahnya pernah ditahan, Qin Shi Huang naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu 13 tahun. Sejak awal, ia menunjukkan tekad luar biasa dan bakat untuk penaklukan. Selama 26 tahun berikutnya, ia memimpin negara Qin dengan ambisi besar untuk menyatukan seluruh Tiongkok. Kaisar muda ini tidak sendirian dalam upayanya untuk mendominasi. Ia memiliki seorang penasihat cemerlang bernama Liu yang memainkan peran penting dalam membantunya memperkuat otoritas dan memperluas wilayahnya. Selain itu, Jenderal Wang Jan yang dipercayainya memimpin pasukannya dengan mahir untuk meraih kemenangan atas musuh-musuh mereka, menggunakan kombinasi diplomasi, tipu daya, dan kekuatan militer semata. Dengan tekad yang membara, Qin Shi Huang secara sistematis mendudukan 6 negara lainnya, dimulai dengan Han pada tahun 230 sebelum Masehi dan berakhir dengan Qi pada tahun 221 sebelum Masehi. Kemenangan Kaisar Qin Shi Huang atas 6 negara tetangganya menandai penyatuan Tiongkok di bawah pemerintahannya, dan ia menyatakan dirinya sebagai kaisar pertama. Qin Shi Huang menjadi pemimpin selama total 37 tahun. Periode ini mencakup 26 tahun sebagai Raja Qin dan 11 tahun sebagai Kaisar Tiongkok yang bersatu. Selama menjadi kaisar, Qin Shi Huang mempunyai ambisi yang jauh melampaui sekadar penaklukan wilayah. Ia bertekad untuk membangun sebuah kekaisaran yang kuat dan megah. Untuk mencapai tujuan ini, ia melaksanakan serangkaian reformasi dan proyek besar. Ia menyeragamkan sistem penulisan, mata uang, berat, ukuran, dan hukum, sehingga meningkatkan efisiensi pemerintahan. Jaringan jalan yang kenal luas dibangun untuk menghubungkan berbagai wilayah, mendorong perdagangan dan komunikasi. Yang paling terkenal, ia memerintahkan pembangunan tembok besar, benteng raksasa sepanjang ribuan kilometer di perbatasan utara untuk melindungi dari serangan suku nomaden. Masa pemerintahannya dipenuhi dengan berbagai pencapaian dan inovasi yang luar biasa. Namun, di balik semua prestasi tersebut, terdapat juga sisi gelap berupa penindasan dan kekejaman. Tindakannya yang terkenal seperti pembakaran buku dan penguburan hidup-hidup para sarjana menimbulkan ketakutan dan kebencian di kalangan rakyatnya. Pemerintahannya yang keras akhirnya memicu pemberontakan dan perlawanan. Qin Shi Huang meninggal pada tahun 210 sebelum Masehi saat melakukan inspeksi rutin. Warisannya berupa makam megah yang tersembunyi dari dunia selama berabad-abad akhirnya akan terungkap, membawa kita pada perjalanan penemuan yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, channel Ilmuwan Top akan mengungkap untuk kalian 15 fakta mencengangkan dari makam kaisar pertama Tiongkok yang tersembunyi dari dunia selama ribuan tahun. Fakta menakjubkan Mausoleum Kaisar Qin. Salah satu warisan Qin Shi Huang yang paling menarik dan misterius adalah kompleks makamnya yang dikenal sebagai Mausoleum Kaisar Qin. Kompleks makam ini merupakan proyek monumental yang dibangun pada tahun 247 sebelum Masehi. Saat itu, Qin Shi Huang baru berusia 13 tahun dan baru saja naik tahta sebagai Raja Qin. Proyek ini berlangsung selama hampir 40 tahun, menunjukkan skala dan ambisi luar biasa dari kaisar pertama yang menyatukan Tiongkok ini. Mausoleum ini bukan sekedar tempat pemakaman biasa, melainkan sebuah kompleks megah yang mencakup area seluas sekitar 56 km persegi. Di dalamnya, terdapat berbagai elemen menakjubkan termasuk tentara terakota yang terkenal, replika istana, beragam artefak berharga, dan bahkan sistem pertahanan yang rumit. Semua ini dirancang sebagai persiapan Qin Shi Huang untuk kehidupan setelah kematiannya, mencerminkan kepercayaan dan tradisi Tiongkok kuno. Meskipun Qin Shi Huang wafat pada tahun 210 sebelum Masehi, pembangunan kompleks ini terus berlanjut dan akhirnya selesai pada tahun 208 sebelum Masehi, sekitar 2 tahun setelah kematiannya. Keberadaan mausoleum ini memiliki nilai historis dan arkeologis yang luar biasa, menjadikannya salah satu peninggalan paling penting dalam sejarah Tiongkok.
Dalam literatur arkeologi dan sejarah, kompleks ini sering disebut sebagai Mausoleum Qin Shi Huang atau Mausoleum Kaisar Pertama Qin. Menggarisbawahi signifikansinya sebagai makam penguasa yang berhasil menyatukan Tiongkok untuk pertama kalinya. Tidak ada catatan sejarah tentang pasukan terakota. Penemuan Mausoleum Kaisar Qin pertama pada tahun 1974 di Desa Yang, Provinsi Shaanxi, Tiongkok, merupakan salah satu peristiwa arkeologi paling menakjubkan dalam sejarah modern. Penemuan ini berawal dari penggalian sumur oleh sekelompok petani yang tidak sengaja menemukan fragmen-fragmen terakota. Temuan tak terduga ini membuka tabir warisan misterius Kaisar Qin Shi Huang yang telah tersembunyi selama lebih dari 2000 tahun. Yang membuat penemuan ini sangat mengejutkan adalah tidak adanya catatan sejarah yang menyebutkan keberadaan pasukan bawah tanah ini sebelumnya. Fakta bahwa kompleks makam yang begitu besar dan rumit bisa tetap tersembunyi selama berabad-abad menambah keajaiban penemuan ini, mengungkapkan sebuah harta karun arkeologi yang tak ternilai harganya dan membuka jendela baru ke masa lalu Tiongkok kuno. Terungkapnya mausoleum kuno ini memicu minat luar biasa terhadap sejarah Tiongkok dan dunia arkeologi. Para ilmuwan dan penggemar dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke kota Xi'an, didorong oleh keinginan kuat untuk menggali rahasia yang tersembunyi di bawah tanah. Ketertarikan dunia ini berdampak positif bagi ekonomi lokal dengan pariwisata yang berkembang pesat dan mengubah wilayah tersebut menjadi pusat eksplorasi budaya yang ramai. Dalam 1 tahun saja, patung prajurit terakota dikunjungi sekitar 8,2 juta wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Namun, penemuan ini juga membawa perubahan besar bagi penduduk setempat. Banyak petani kehilangan tanah pertanian mereka yang diklaim oleh pemerintah untuk pengembangan situs arkeologi, dan rumah-rumah warga digusur untuk pembangunan fasilitas wisata. Menyadari nilai budaya dan sejarah yang luar biasa dari mausoleum ini, pemerintah Tiongkok segera menginvestasikan dana untuk pelestariannya. Pada tahun 1987, kompleks yang terdiri dari mausoleum dan tentara terakota dianugerahi gelar Situs Warisan Dunia UNESCO, menegaskan statusnya sebagai salah satu keajaiban arkeologi paling menakjubkan di dunia. Mausoleum ini sendiri dibangun selama lebih dari 38 tahun, dari 246 sampai 208 sebelum Masehi, dan terletak di bawah sebuah gundukan makam setinggi 76 meter berbentuk piramida terpotong. Bagian dari usaha Kaisar pertama untuk keabadian. Dibangun selama 38 tahun, kompleks pemakaman ini mencakup area seluas 56,25 km persegi. Di dalam makam ini, Kaisar memerintahkan pembuatan ribuan patung prajurit dalam ukuran asli, yang dikenal sebagai tentara terakota. Patung-patung ini ditujukan untuk melindungi dan melayani Kaisar di alam baka, mencerminkan keyakinan akan kehidupan setelah kematian yang mirip dengan dunia fana. Untuk melindungi kerajaan alam kuburnya, Qin Shi Huang menyembunyikan lokasi pasti makamnya dan memasang jebakan serta senjata untuk menghalau perampok. Dia juga memerintahkan pembuatan berbagai artefak dari batu, perunggu, dan giok untuk digunakan di alam baka. Makam Kaisar Qin dibangun di lokasi yang dipilih dengan sangat teliti. Terletak di kaki Gunung Li, makam ini menghadap ke arah selatan dengan Sungai Wei di sebelah utaranya. Pemilihan lokasi ini tidak sembarangan, melainkan berdasarkan prinsip Feng Shui untuk menciptakan keselarasan dengan energi alam semesta. Menurut catatan sejarah, pembangunan makam ini menyimpan kisah yang mengerikan. Ribuan orang dikubur hidup-hidup bersama Kaisar semata-mata untuk menjaga kerahasiaan makam tersebut. Selama proses pembangunan makamnya, Kaisar Qin Shi Huang terobsesi mencari ramuan keabadian. Keinginannya untuk hidup selamanya begitu kuat hingga ia mengirim ekspedisi ke lautan luas. Tujuannya adalah menemukan pulau-pulau mitos yang dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa abadi. Makam Kaisar Qin Shi Huang belum pernah dibuka. Meskipun lokasinya telah diketahui, makam Kaisar Qin Shi Huang belum pernah digali karena kekhawatiran akan kerusakan pada artefak berharga yang telah terkubur selama lebih dari 2000 tahun. Para arkeolog telah melakukan berbagai survei geofisika pada gundukan makam, namun hasil ini tidak dapat menggantikan penggalian langsung.
Kehati-hatian dalam membuka makam ini didasari oleh pengalaman sebelumnya, di mana paparan udara dan perubahan suhu yang tiba-tiba dapat menyebabkan kerusakan serius pada artefak kuno. Deskripsi paling terkenal tentang isi makam Qin Shi Huang berasal dari tulisan Sima Qian, sejarawan terkenal dari dinasti Han. Ia menggambarkan sebuah kompleks makam yang luar biasa, mencakup istana dan menara yang indah untuk 100 pejabat, serta berbagai artefak langka dan harta karun. Detail paling menakjubkan adalah adanya simulasi dua sungai utama Tiongkok yang dibuat menggunakan air raksa, serta langit-langit makam yang dihiasi dengan rasi bintang. Konsep makam yang begitu rumit dan megah ini mencerminkan kepercayaan kuno Tiongkok tentang kehidupan setelah kematian, dengan makam dirancang sebagai mikrokosmos dari kekaisaran Qin Shi Huang. Penelitian terus dilakukan di sekitar kompleks makam. Namun makam utama itu sendiri menunggu saat yang tepat ketika teknologi dan metode preservasi telah cukup maju untuk membuka rahasianya tanpa merusak warisan berharga yang terkandung di dalamnya. Mengorbankan 700.000 orang. Mausoleum Kaisar Qin pertama dengan kemegahan arsitektur dan keindahan seninya menyimpan sebuah teori gelap yang mengusik pikiran banyak orang. Teori ini menyatakan bahwa lebih dari 700.000 orang yang terlibat dalam pembangunannya mungkin telah dibunuh untuk menjaga rahasia-rahasia di dalamnya. Meskipun terdengar mengerikan, teori ini tidak sepenuhnya tanpa dasar mengingat besarnya proyek dan kekejaman pemerintahan dinasti Qin. Pembangunan mausoleum ini memakan waktu puluhan tahun, melibatkan ribuan pekerja yang bekerja tanpa henti untuk mewujudkan keinginan sang kaisar. Kompleksitas dan detail luar biasa dari tentara terakota yang ditemukan di dalam kompleks menunjukkan keahlian dan dedikasi yang tinggi. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa banyak pekerja dipaksa untuk berpartisipasi dalam proyek besar ini. Teori pembunuhan massal para pekerja ini didasarkan pada beberapa alasan. Mausoleum ini bukan hanya makam biasa, tetapi replika kerajaan bawah tanah yang dirancang untuk menjamin kekuasaan kaisar di alam baka. Kompleks ini diyakini menyimpan rahasia negara, teknologi canggih, dan harta berharga. Dalam kepercayaan kuno Tiongkok, melindungi perjalanan seseorang ke alam baka sangat penting, terutama bagi seorang kaisar. Menjaga kerahasiaan makamnya dianggap penting untuk melindungi warisan dan kekuasaan dinastinya. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa pembunuhan mungkin dilakukan secara bertahap selama pembangunan. Meskipun teori ini masih diperdebatkan, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dinasti Qin terkenal sangat kejam. Namun para skeptis berpendapat bahwa pembunuhan 700.000 orang akan sulit dilakukan dan disembunyikan dan seharusnya meninggalkan bukti yang jelas. Terlepas dari kontroversi ini, Mausoleum Kaisar Qin pertama tetap menjadi peninggalan arkeologi yang menakjubkan dan misterius. Tentara terakota. Salah satu penemuan yang paling memukau dan menakjubkan di dalam mausoleum monumental ini tidak diragukan lagi adalah tentara terakota. Tentara terakota terdiri dari lebih 8.000 prajurit berukuran asli, 130 kereta, 520 kuda, dan 150 kavaleri kuda. Yang membuat temuan ini begitu istimewa adalah keunikan setiap patung prajurit, di mana tidak ada dua patung yang sama persis. Masing-masing memiliki ciri wajah, ekspresi, gaya rambut, dan pakaian yang berbeda. Menunjukkan keahlian luar biasa para pengrajin kuno Tiongkok dalam menciptakan figur-figur ini. Tentara terakota bukan hanya sekedar patung biasa, tetapi merupakan gambaran detail tentang kehidupan para prajurit pada masa itu. Pakaian, persenjataan, dan gaya rambut yang beragam mencerminkan pangkat dan peran masing-masing prajurit dalam pasukan kaisar. Senjata yang digunakan oleh para prajurit terakota ini bukanlah replika biasa, melainkan senjata fungsional yang dibuat dengan sangat teliti. Beberapa senjata bahkan masih mempertahankan ketajamannya setelah lebih dari 2000 tahun, menunjukkan keahlian metalurgi yang sangat maju pada masa itu. Asal-usul tentara terakota sangat erat dengan keyakinan spiritual Kaisar Qin Shi Huang dan obsesinya terhadap keabadian. Penciptaan pasukan terakota ini bukan sekedar tindakan kesombongan, melainkan cerminan dari keinginannya yang mendalam untuk mempertahankan kekuasaannya bahkan di alam baka. Kaisar memerintahkan pembangunan pasukan besar ini sebagai simbol kekuasaannya yang abadi dan untuk melindungi kekaisarannya dari bahaya-bahaya di dunia spiritual.
Para tentara memiliki warna. Setiap patung prajurit memiliki fitur wajah yang unik, menunjukkan keahlian luar biasa para pengrajin kuno. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa patung-patung ini awalnya tidak berwarna abu-abu atau coklat seperti yang kita lihat sekarang. Para arkeolog menemukan bahwa setiap prajurit terakota sebenarnya dicat dengan warna-warna cerah yang menakjubkan, menciptakan pemandangan yang pasti sangat memukau ketika pertama kali diciptakan. Proses pewarnaan tentara terakota ini merupakan bukti kecanggihan teknologi dan seni pada masa dinasti Qin. Setelah patung-patung terakota selesai dibentuk dan dibakar, mereka ditutupi dengan lapisan pernis khusus yang berfungsi sebagai dasar untuk pewarnaan. Lapisan ini tidak hanya melindungi patung dari kelembapan, tetapi juga membantu pigmen warna melekat dengan lebih baik. Selanjutnya, berbagai pigmen warna diaplikasikan dengan hati-hati untuk menciptakan detail yang menakjubkan pada setiap prajurit. Warna-warna yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang menunjukkan pangkat dan posisi setiap prajurit dalam hierarki militer. Misalnya, prajurit berpangkat tidak mungkin dicat dengan warna-warna yang lebih cerah atau lebih banyak detailnya dibandingkan prajurit biasa. Sayangnya, sebagian besar warna asli ini telah memudar atau menghilang seiring waktu karena paparan udara dan kelembapan setelah penggalian. Pencapaian awal dari produksi massal. Proses pembuatan tentara terakota merupakan sebuah usaha besar yang melibatkan banyak pihak. Para pekerja pemerintah dan pengrajin lokal bekerja sama di bengkel-bengkel khusus untuk menciptakan patung-patung prajurit yang menakjubkan ini. Setiap patung memiliki tanda pengenal berupa stempel atau nama pembuatnya, termasuk administrator, pengrajin, dan mandor yang terlibat dalam proses pembuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan tentara terakota merupakan proyek yang terorganisir dengan baik dan melibatkan berbagai keahlian. Proses pembuatan setiap patung prajurit dilakukan secara sistematis, dimulai dari bagian bawah dan bergerak ke atas. Para pengrajin menggunakan gulungan tanah liat tebal untuk membentuk bagian-bagian tubuh yang berbeda, sementara kepala dibuat secara terpisah. Metode ini memungkinkan para pengrajin untuk membuat patung-patung dengan proporsi yang akurat dan konsisten. Setelah bagian-bagian utama dibentuk, mereka kemudian disatukan untuk membentuk sosok prajurit yang utuh. Tahap akhir pembuatan patung melibatkan penambahan detail-detail yang membuat setiap prajurit menjadi unik. Para pengrajin dengan teliti menambahkan rambut, fitur wajah, dan kostum menggunakan tangan mereka, memberikan karakter dan individualitas pada setiap patung. Setelah semua detail selesai, patung-patung tersebut dikeringkan sebelum akhirnya dibakar dalam tungku besar. Proses pembakaran ini tidak hanya mengawetkan patung-patung tersebut, tetapi juga memberikan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa, sehingga mereka dapat bertahan selama ribuan tahun hingga ditemukan kembali di era modern. Kereta dan kuda-kuda perunggu. Penemuan kereta-kereta perunggu beserta kuda-kudanya di dekat lokasi tentara terakota merupakan temuan arkeologi yang sangat penting. Terletak hanya 20 meter di sebelah barat tentara terakota, kereta-kereta ini bukan hanya menunjukkan keindahan seni, tetapi juga menjadi bukti nyata akan kemajuan teknologi dan keahlian para pengrajin pada masa dinasti Qin. Setiap kereta memiliki desain dan fungsi yang berbeda, mencerminkan keragaman kebutuhan masyarakat Qin. Ada kereta yang dirancang khusus untuk upacara kerajinan, dihiasi dengan ornamen rumit, sementara ada pula kereta yang dibuat lebih kokoh untuk keperluan militer atau mengangkut barang. Dua kereta yang paling menarik perhatian adalah kereta tinggi dan kereta rendah. Kereta tinggi dirancang untuk keperluan perang, memiliki struktur yang lebih besar dan kokoh dengan roda yang lebih tinggi, memungkinkan para komandan memiliki pandangan luas terhadap medan perang. Sementara itu, kereta rendah memiliki fungsi yang lebih seremonial dan ritualistik. Dengan desain yang lebih rendah dan elegan, mencerminkan kemewahan dan martabat kerajaan. Setiap detail pada kedua kereta ini, mulai dari tali kendali kuda hingga ukiran rumit pada badan kereta, menunjukkan keahlian luar biasa para pengrajin Qin. Keberadaan kereta-kereta mewah ini di dalam makam kaisar menunjukkan keyakinan kuat akan kehidupan setelah kematian dalam masyarakat Qin. Mereka percaya bahwa kaisar akan membutuhkan semua kemewahan dan kekuasaannya di alam baka. Selain itu, penemuan ini juga memberikan gambaran tentang kemajuan metalurgi dan sistem pemerintahan pada masa itu.
Kemampuan menciptakan benda-benda perunggu dengan detail yang sangat halus menunjukkan tingginya tingkat peradaban Tiongkok kuno, khususnya pada masa pemerintahan Qin Shi Huang. Kereta-kereta ini juga menjadi saksi bisu akan kekuatan militer kerajaan Qin yang memungkinkan mereka menyatukan Tiongkok untuk pertama kalinya dalam sejarah. Merkuri beracun. Ketika para ilmuwan akhirnya membuka makam kaisar yang sudah tertutup ribuan tahun, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dalam makam itu mengalir sungai-sungai dari merkuri cair. Catatan sejarah kuno, terutama yang ditulis oleh Sima Qian dalam bukunya Catatan Sejarawan Agung, seakan menjadi nyata di hadapan mata mereka. Sima Qian menggambarkan makam kaisar sebagai istana bawah tanah yang megah, dengan langit-langit berhiasan bintang-bintang dan lantai yang menggambarkan peta Tiongkok. Namun, yang paling menakjubkan adalah replika sungai Yangtze dan sungai kuning yang mengalir di dalam makam, terbuat dari merkuri cair. Makam ini menjadi miniatur kerajaan yang luas, seakan mencerminkan keagungan sang kaisar semasa hidupnya. Sima Qian menulis catatannya sekitar 100 tahun setelah kematian sang kaisar. Tulisannya memberikan kita gambaran tentang obsesi kaisar terhadap keabadian. Penggunaan merkuri, zat yang kita kenal beracun, mungkin tampak aneh bagi kita saat ini. Namun di Tiongkok kuno, merkuri dianggap sebagai memiliki kekuatan mistis. Para ahli ramuan percaya bahwa merkuri bisa memperpanjang usia, bahkan memberikan keabadian. Kaisar Qin Shi Huang yang sangat ingin hidup abadi, mengirimkan utusan-utusannya ke berbagai penjuru dunia untuk mencari ramuan keabadian. Penggunaan merkuri dalam makamnya adalah bukti nyata dari obsesinya tersebut. Mausoleum Qin Shi Huang tetap menyimpan misteri yang belum terpecahkan, terutama tentang keberadaan sungai merkuri. Bukti arkeologi terbaru semakin menguatkan dugaan tersebut. Sampel tanah dari sekitar mausoleum menunjukkan kadar merkuri yang sangat tinggi, jauh di atas level normal. Ini menunjukkan kemungkinan adanya istana bawah tanah dengan sungai merkuri di bawah gundukan makam yang megah. Penemuan ini memunculkan banyak pertanyaan, bagaimana para pengrajin dinasti Qin bisa mendapatkan merkuri dalam jumlah banyak, bagaimana mereka menangani dan memasang merkuri yang berbahaya itu di dalam ruang makam, teknologi apa yang mereka gunakan agar merkuri tetap cair selama ribuan tahun. Hewan-hewan misterius. Di dalam mausoleum Qin Shi Huang terdapat berbagai patung-patung hewan yang misterius. Di antaranya adalah patung kuda. Patung kuda di dalam mausoleum Qin Shi Huang memiliki tempat yang istimewa. Selain patung prajurit berkuda dan kereta kuda dari perunggu yang menunjukkan pentingnya kuda dalam bidang militer, ada juga patung kuda lain yang lebih bersifat seremonial. Patung-patung ini dibuat dengan sangat detail, menggambarkan kuda-kuda ras yang diterima Kaisar Qin Shi Huang sebagai hadiah dari berbagai wilayah kekaisarannya. Dalam budaya Tiongkok kuno, kuda melambangkan kecepatan, ketahanan, dan kebangsawanan. Keberadaan patung kuda di mausoleum ini menunjukkan kekuasaan kaisar atas wilayah yang luas dan tekadnya untuk menjelajahi alam spiritual dengan semangat yang sama seperti ketika ia masih hidup. Mausoleum ini juga memamerkan berbagai makhluk bersayap yang langka dan eksotis. Makhluk-makhluk ini yang dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan surga, melambangkan kebebasan, transendensi, dan kenaikan spiritual. Penempatan makhluk-makhluk bersayap ini di dalam mausoleum mungkin dimaksudkan sebagai sarana komunikasi antara kaisar dan alam ilahi, memastikan bahwa pesan-pesan dan status tinggi sang kaisar dapat mencapai surga. Pemilihan jenis-jenis burung yang langka ini juga menunjukkan betapa luasnya pengaruh sang kaisar. Selain itu, di dalam mausoleum terdapat berbagai hewan misterius lainnya. Beberapa hewan mungkin mewakili spesies asli yang ada di wilayah kekaisaran Qin, sementara yang lain tampaknya lebih bersifat mistis dan spiritual. Hewan-hewan ini sepertinya diambil dari cerita rakyat Tiongkok kuno. Makhluk-makhluk yang dipercaya memiliki kekuatan khusus atau dianggap sebagai pertanda. Keberadaan mereka dalam mausoleum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan supernatural kepada kaisar, mengusir roh jahat, atau membawa keberuntungan bagi kaisar di alam baka. Bukan hanya patung tentara. Selain tentara terakota yang terkenal, para arkeolog menemukan patung-patung akrobat, penghibur, dan musisi.
Temuan ini tidak hanya menunjukkan keinginan kaisar untuk membawa kesenangan ke alam baka, tetapi juga memberikan gambaran berharga tentang kehidupan istana pada masa itu. Hiburan dalam peradaban Tiongkok kuno, patung-patung akrobat yang ditemukan menampilkan pose-pose menakjubkan, dari berdiri dengan tangan hingga meliukan tubuh dalam bentuk rumit. Penemuan ini bukan hanya memperlihatkan kemampuan fisik luar biasa para penghibur, tetapi juga menegaskan pentingnya akrobatik sebagai seni pada masa dinasti Qin. Akrobatik saat itu bukan sekedar hiburan, melainkan keahlian yang membutuhkan latihan keras dan berakar pada tradisi keagamaan serta kerakyatan. Patung musisi dan penari juga ditemukan di kompleks makam, memberikan informasi berharga tentang tradisi musik dan tari Tiongkok kuno. Beberapa patung digambarkan memegang alat musik khas zaman itu, memberikan petunjuk tentang jenis alat musik populer dan kemungkinan gaya musik yang disukai pada masa dinasti Qin. Patung-patung penari yang diabadikan dalam pose anggun mencerminkan irama dan koreografi tarian kuno. Beberapa di antaranya mungkin memiliki makna seremonial atau spiritual. Keberadaan patung-patung akrobat, penghibur, dan musisi di dalam kompleks mausoleum menunjukkan keinginan Kaisar Qin Shi Huang untuk membawa kesenangan ke kehidupan setelah mati. Para penghibur ini mungkin bertugas memberikan hiburan ringan seperti komedi, pertunjukan sulap, atau teater. Hal ini menunjukkan bahwa Kaisar Qin Shi Huang ingin memastikan bahwa kehidupan setelah matinya akan sama menyenangkan seperti ketika ia masih hidup. Senjata asli. Di antara ribuan patung prajurit terakota yang telah lama menjadi daya tarik utama di situs arkeologi ini, para arkeolog telah menemukan sesuatu yang lebih mengagumkan lagi. Lebih dari 40.000 senjata perunggu dalam kondisi yang luar biasa baik. Koleksi senjata ini mencakup berbagai jenis, mulai dari pedang yang tajam, tombak yang panjang, lembing yang ramping, hingga panah-panah yang siap dilepaskan. Yang membuat penemuan ini semakin menarik adalah kondisi senjata-senjata tersebut yang seolah-olah baru saja ditempa. Padahal, usianya sudah lebih dari 2000 tahun. Preservasi yang luar biasa ini membuat para peneliti dapat mempelajari dengan detail teknik pembuatan senjata pada masa itu, termasuk desain, bahan, dan proses penempaan yang digunakan. Namun, di tengah kekaguman atas penemuan ini, para arkeolog menemukan fakta yang mengejutkan. Senjata-senjata ini tidak pernah digunakan dalam pertempuran nyata. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang tujuan sebenarnya dari pembuatan senjata-senjata ini, dan mengapa mereka dimasukkan ke dalam makam kaisar bersama dengan patung-patung prajurit terakota. Beberapa berpendapat bahwa senjata-senjata ini mungkin dibuat khusus sebagai persembahan untuk kehidupan setelah kematian Kaisar Qin Shi Huang, untuk mempertahankan kekuasaan dan perlindungan bahkan setelah meninggal. Ada juga yang berpendapat bahwa senjata-senjata ini mungkin dimaksudkan untuk digunakan oleh patung-patung prajurit terakota dalam pertempuran di alam baka. Arsitektur dan perencanaan kota pada masa dinasti Qin. Para arkeolog dalam penggalian mereka yang teliti telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Miniatur arsitektur yang terbuat dari perunggu dan tanah liat. Penemuan ini bukan hanya sekedar mainan atau hiasan, melainkan representasi detail dari taman-taman yang indah, menara pengawas yang menjulang, dan istana-istana yang megah dari era dinasti Qin. Setiap miniatur ini dibuat dengan ketelitian yang mengagumkan, menunjukkan keahlian tinggi para pengrajin pada masa itu dalam menciptakan replika skala kecil dari bangunan-bangunan besar. Taman-taman miniatur menampilkan desain landscape yang rumit, lengkap dengan pohon-pohon kecil, kolam, dan jembatan, memberikan gambaran tentang estetika dan filosofi tata ruang taman Cina kuno. Menara pengawas yang direproduksi dalam skala kecil ini memperlihatkan sistem pertahanan dan pengawasan yang canggih, menunjukkan pentingnya keamanan dalam perencanaan kota pada masa itu. Sementara itu, miniatur istana menampilkan kemegahan arsitektur kerajaan dengan detail ornamen, atap bertingkat, dan tata letak kompleks yang mencerminkan hierarki sosial dan fungsi administratif. Penemuan ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang gaya arsitektur dinasti Qin, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana masyarakat pada masa itu memandang dan merancang lingkungan mereka. Ruang-ruang rahasia. Mausoleum Kaisar Qin Shi Huang masih menyimpan banyak misteri.
Meskipun sudah banyak penemuan yang dilakukan, penggunaan teknologi modern seperti radar penembus tanah menunjukkan adanya ruang-ruang tersembunyi yang belum dijelajahi. Para ahli menduga, ruang-ruang ini mungkin berisi jenazah Kaisar Qin sendiri beserta harta karunnya. Namun, para arkeolog masih ragu untuk melakukan penggalian menyeluruh. Keraguan ini terutama disebabkan oleh tradisi budaya Tiongkok yang sangat menghormati orang yang telah meninggal. Mengganggu tempat peristirahatan terakhir seorang kaisar dianggap tidak sopan secara fisik maupun spiritual. Selain itu, ada kekhawatiran tentang bahaya yang mungkin ditemui saat penggalian. Cerita-cerita kuno menyebutkan adanya jebakan canggih di dalam makam untuk menghalangi pencuri, meskipun beberapa kisah ini mungkin dilebih-lebihkan. Meskipun begitu, penemuan-penemuan yang sudah ada di mausoleum ini memberikan wawasan berharga tentang kehidupan, teknologi, dan kepercayaan pada masa dinasti Qin. Kita bisa lebih memahami keinginan Kaisar Qin akan warisan abadi dan pandangannya tentang kehidupan setelah kematian. Saat ini, masih ada perdebatan dalam dunia arkeologi antara keinginan untuk mengungkap lebih banyak rahasia dan kebutuhan untuk menghormati tradisi budaya.